sini saya menggunakan modul dari video sebelumnya. Lepaskan soket dan modulnya dari kotak plastik. Lepaskan juga soket dari modulnya. Dan buat kalian yang belum tahu dapat dari mana modulnya, modul ini kita bisa dapatkan dari keyboard USB. Ya, bongkar keyboardnya dan kita hanya mengambil bagian PCB-nya saja. Hubungkan modulnya ke laptop. Untuk mengetahui huruf, angka, atau simbol yang akan kita gunakan nanti, caranya hubungkan pin C4 dengan pin R1, maka hasilnya adalah huruf T. Dan jika kita hubungkan pin C4 dengan pin R2, maka hasilnya adalah huruf F. Atau kalian bisa gunakan kode seperti ini. Perlu diketahui, modul ini tidak bisa dihubungkan langsung dengan piezo. Jika ingin menggunakan piezo, kita harus buat rangkaian lagi untuk piezonya. Dan untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini saya menggunakan IC LM324N, resistor, LED, LDR. Dan rangkaian ini butuh daya 3-5 volt. Untuk satu rangkaian ini kita hanya bisa menggunakan maksimal 4 piezo. Jika kita ingin menggunakan 12 piezo, maka kita harus membuat 3 buah rangkaian seperti ini. Pada saat kita pukul atau ketuk piezonya, maka LED-nya akan menyala sesuai ketukannya. Dan jika LDR terkena cahaya LED, maka pin C4 dan pin R1 akan otomatis terhubung. Jadi fungsi LDR itu sama seperti saklar. Dan di sini saya membuat file Gerber untuk rangkaian piezonya. Setelah kita membuat file Gerbernya, selanjutnya upload file Gerbernya ke PCBWay.com. Dan buat kalian yang belum tahu PCBWay itu apa? PCBWay adalah perusahaan jasa cetak PCB dengan kualitas terbaik. Dan kalian bisa buat PCB sesuai keinginan kalian. Tinggal upload file Gerber yang kalian sudah buat ke PCBWay.com, dan untuk lebih detail silahkan kunjungi link di deskripsi. A few moments later. Paket. Dan akhirnya datang juga. Oke, langsung saja kita buka kotaknya. Di sini kita dapat sebuah pulpen. Dan juga stiker. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu.
Buat kalian yang ingin punya papan PCB seperti saya ini, kalian bisa order melalui link di deskripsi. Pasang semua resistornya pada papan PCB. Pasang soket IC-nya, tapi kalian bisa langsung pasang IC-nya tanpa perlu menggunakan soket. Pasang semua terminal bloknya. Untuk LED-nya saya menggunakan ukuran 5 mm dengan bagian kepalanya yang rata. Dan perlu diingat, bagian kaki yang panjang adalah positif dan yang pendek negatif. Bengkokkan LED-nya 90 derajat, setelah itu pasang pada papan PCB-nya. Bengkokkan juga LDR-nya 90 derajat dan pasang. Agar LDR tidak terkena cahaya LED lainnya atau bahkan terkena cahaya dari lampu ruangan, sebaiknya ditutupi bagian LDR dan LED-nya. Untuk menutupinya, saya menggunakan heat shrink atau solasi bakar. Dan buat kalian yang tidak punya solasi bakar, kalian bisa menggunakan sedotan plastik. Potong solasi bakarnya seperti ini. Dan tutupi bagian LED dan LDR-nya seperti ini. Kabel flat dengan 6 pin. Solder kabelnya ke soket.
pasang soketnya pada papan PCB. Selanjutnya, pasang modul keyboardnya pada rangkaian piezo, pasang sesuai kode yang telah dibuat tadi. Jadi, satu blok terminal berisi 2 pin atau satu huruf. Saya menggunakan kabel jumper seperti ini untuk mengetahui mana pin yang sama karena ada beberapa huruf atau simbol menggunakan pin yang sama. Dan kalian nggak harus menggunakan kabel jumper seperti ini. Dan untuk dayanya saya ambil dari sini. Untuk kabel yang berwarna merah adalah positif dan yang hitam negatif. Karena kotak plastik hitamnya terlalu kecil, jadi saya menggunakan kotak plastik seperti ini. Lubangi kotak plastiknya seukuran soket. Letakkan modul ke dalam kotak plastik. Masukkan soketnya ke dalam lubang yang sudah dibuat tadi. Pasang murnya dan kencangkan.
Sekian untuk video kali ini. Buat kalian yang ingin tahu cara membuat drum dari piezo dan membuat modul dari drum gulung, pastikan kalian subscribe channel ini dan klik icon loncengnya, karena saya akan upload videonya segera. Follow juga Instagram saya untuk melihat behind the scene video yang akan saya upload dan update lainnya. Dan satu lagi, terima kasih kepada PCBWay yang telah mensponsori video ini.